Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Lesmana Putra. Di sini saya akan mempraktekkan tugas biostatistik. Baik, untuk tugasnya ada 5 poin yang akan saya kerjakan. Yang pertama adalah membuat hipotesa yang mungkin dirumuskan untuk penelitian causal relationship. Untuk hipotesa yang saya buat adalah pengaruh keseimbangan dinamis nyeri neuropati terhadap kualitas hidup pasien. Hipotesanya yaitu yang pertama ada pengaruh keseimbangan dinamis terhadap kualitas hidup pasien, yang kedua ada pengaruh nyeri neuropati terhadap kualitas hidup pasien, dan yang ketiga adalah adanya pengaruh keseimbangan dinamis dan nyeri neuropati terhadap secara simultan terhadap kualitas hidup pasien. Kemudian yang kedua saya akan melakukan uji normalitas untuk masing-masing hipotesis data. Di sini saya akan melakukan uji normalitas data karena data saya lebih dari 50. Saya akan menggunakan Kolmogorov test. Untuk distribusi data dengan Kolmogorov Smirnov test didapatkan nilai signifikasi totalnya di atas 0,05. Hal ini bermakna data berdistribusi dengan normal. Ini untuk residual 1.
Kemudian kita akan uji normalitas dasar untuk hipotesis yang kedua. Untuk residual kedua, hipotesis kedua, didapatkan nilai sig to tail atau signifikasi to tailnya yaitu 0,153. Hal ini bermakna p-value-nya di atas 0,05 dan data berdistribusi normal. Yang terakhir adalah uji normalitas hipotesa ketiga. Di sini didapati signifikasi totalnya atau p-value-nya dia di atas 0,05 yaitu 0,2. Dan di sini terdapat keterangan bahwa data tes distribusi is normal. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga hipotesis yang ini adanya pengaruh keseimbangan dinamis terhadap kualitas hidup, nyeri neuropatik terhadap kualitas hidup, kemudian secara simultan antara keseimbangan dinamis dan nyeri neuropatik terhadap kualitas hidup, semua data terdistribusi dengan normal. Kemudian yang ketiga adalah uji regresi linear sederhana untuk masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Pilih salah satu dan interpretasikan. Ini karena sudah tidak digunakan lagi, kita bisa hapus saja untuk uji normalitasnya. Yang ketiga adalah kita melakukan uji regresi linear sederhana. Untuk uji linear sederhana, kualitas hidup kita masukkan ke dalam variabel terikat. Sementara kita akan mencoba nyeri neuropati sebagai variabel bebas. Kita centang semua. Pastikan metodenya enter. Oke. Kita bisa melihat yang pertama di sini adalah variabel enter remote. Nah, di sini menunjukkan apakah data yang sudah kita input itu benar. Dan di sini saya menggunakan X2 yaitu nyeri neuropati sebagai variabel bebasnya dan juga variabel terikat yaitu Y kualitas hidup dengan menggunakan metode enter. Untuk model sumarinya kita bisa melihat R square
R square di sini dia melambangkan persentase dari nyeri neuropati terhadap kualitas hidup. 0,03 ini dikalikan 100 sehingga kita dapatkan 3%. Bahwa 3% dari nyeri neuropati ini mempengaruhi kualitas hidup, sedangkan 97% lainnya adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas hidup. Sedangkan untuk R ini adalah hubungan atau pengaruh keratan antara nyeri neuropati dan juga kualitas hidup. Hubungan keratan dapat kita lihat pada tabel hubungan keratan. Nah, pada tabel hubungan keratan, di sini nilai R adalah 0,59. Jika kita tarik ke dalam tabel 0,59 termasuk ke dalam hubungan yang sangat kuat. Adapun untuk ANOVA, untuk signifikasinya yaitu 0,669, yang mana ini di atas 0,05, sehingga variabel X2 terhadap Y tidak memiliki hubungan. Atau dengan kata lain, bahwa nyeri neuropati tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup. Jadi ini adalah serangkaian uji linear regresi sederhana. Kemudian selanjutnya adalah saya akan melakukan uji regresi linear berganda untuk masing-masing variabel X terhadap variabel Y dan menginterpretasikannya. Hentikan copy dan internal. Di sini kita bisa melihat eh, signifikasi regresi linear berganda, bahwa untuk konstan signifikasinya adalah 0,00. Nah, tetapi untuk keseimbangan memiliki nilai signifikasi 0,874 dan juga untuk nyeri neuropati memiliki nilai signifikasi 0,655, sehingga p-value dari signifikasi ini adalah di atas 0,05, sehingga keseimbangan dan juga nyeri neuropati tidak memiliki pengaruh pada kualitas hidup. Adapun untuk outputnya, nyeri neuropati minus 0,195. Hal ini bermakna ketika penambahan 1% nyeri neuropati maka akan ada hubungan negatif minus 195.
minus 0,195. Kemudian yang kelima adalah melakukan uji regresi binari logistik dengan kategori Y, kualitas hidup tinggi, dan juga kualitas hidup rendah 79 untuk semua variabel. Untuk melakukan uji regresi logistik, kita akan mentransformasikan data, yang dimana data ini adalah data Y merupakan skala, akan kita ubah menjadi bentuk nominal. Kita masuk transform, code, kemudian masukkan Y, Y-cut juga, untuk rentangnya sesuai dengan soal, ini 80 ke atas, kita kategorikan 1, sementara nilai 79, itu kita kategorikan 2. Ini kita abaikan. Kalau kita masuk ke variabel view, untuk variabel Y sudah benar nominal, lalu value-nya kita ubah sesuai dengan tingkatan. Bahwa 1 itu memiliki kualitas hidup tinggi, dan juga 2 kualitas hidup rendah. Lalu kita masuk ke analyze. Regresi. Kemudian binari logistik. Untuk variabel Y yang kita gunakan adalah dalam bentuk nominal. Kemudian masukkan variabel X. Data sudah benar. Nah, ini adalah untuk regresi logistik. Data sudah keluar dengan benar. Sekian presentasi dari saya untuk tugas biostatistik. Apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.